Ini pertama kali nih gue buka secara telanjang ya, Akademi Kripto. Banyak yang salah Bang, hitung kayak, ini duitnya segini dari Akademi Kripto. Karena mungkin kelasnya katanya kan 17 juta gitu kan. Dulu gue pertama buka kelas itu 70.000 per bulan. Gitu kan. Itu udah ada 5.000 tuh yang masuk. Itu kalau kalian nggak usah ngitung, itu cuma 4 komaan miliar nih. Gue udah hitung di kepala. 4 komaan miliar. Ya. Oke. Kalau kali 12 tuh. Oke. Jadi 70.000 per bulan kali 12, lu kali 5.000. Itu kira Awalnya 4, miliar. Sekarang tuh sekitar ada hampir mungkin 9.000, 10.000 orang yang di dalam. Itu harganya juga kan gue naikin pelan-pelan tuh. Sampai sekarang 17 juta. Kenapa? Biar kalau yang mau belajar aja, nggak mau, gue nggak peduli. Gitu. 17 juta itu ada tambahan apa? Enggak, itu karena gue bilang, gue nggak mau, ini bisa diakses sama semua orang lagi. Oh. Jadi gue bikin barrier to entry tinggi, biar yang mau belajar ya serius belajar. Gitu. Uangnya semua, terus kira-kira gue dapetin 1,5 miliar sampai 2 miliar per bulannya. Jadi untuk running cost server dan karyawannya, kita ada sekitar sekarang 40 karyawan, itu 500 juta per bulan. Ini gue buka nih laporan keuangannya nih. Nggak perlu juga, nanti bisa gue bip-bip kok. Nggak apa-apa, buka aja. Jadi 1 miliar sampai 1,5 miliar tuh gue pakai setiap bulan untuk satu bangun sekolah. Jadi sekolah yang gue bangun tuh kita beli tanahnya, terus kita renovasi, itu 1 miliar, dan kita pakai untuk bagi beras bertonton ke warga setiap minggu. Karena gue bisa buktiin bahwa gue nggak perlu dapet duit dari situ. Gitu. Gue tuh kalau nggak perlu nyalain kamera ini, gue nggak makan dari sini, gitu. Oke. Hidup gue udah selesai, gitu. Dan udah udah lama. Cuman kalau orang kan nangkepnya lu tuh kayak memanipulasi ya. Memanipulasi orang. Jadi awalnya itu lu bikin konten kripto begini, intinya tuh begini cara sukses yang cepat. Bla, salah besar. Gue malah bilang Bitcoin itu bukan cara untuk sukses cepat, bahkan itu bukan cara untuk kaya, bahkan gue bilang. Emas juga bukan cara untuk kaya. Emas, Bitcoin, properti itu cuma ngebekuin economic value lu ke masa depan. Kita bukan tambah kaya. Jadi yang beli aset itu bukan tambah kaya, tapi yang beli aset itu jadi stabil. Iya, cuma kan miskin yang beli kertas. Orang-orang itu banyak yang nangkep, lapor ke gua, katanya kalau misalnya di kontennya si Timothy itu kesannya kalau lu begini, lu bisa maju, lu begini mungkin bisa maju. Mungkin kayaknya mereka kurang nonton kali ya konten-konten gua, karena gua nggak pernah sama sekali. Terus lu buktiin, lu pamer ini lu, pamer itu lu, bukan, itu kan bukan buktiin untuk orang belajar sama gua nggak peduli, lu mau belajar sama gua boleh, nggak juga gua kaya banget gitu kan. Jadi pertanyaannya kenapa misalnya orang bilang misalnya pamer, let's say mobil. Iya. Kalau kayak tadi, kan misalnya tadi Ciolif tadi, dia bilang, dulu mobil lu tuh Audi, kan Audi murah gitu kan. Audi murah. Padahal sebenarnya waktu gua punya Porsche juga ada sebenarnya. Oke. Udah ada. Oke. Cuma kan orang kan punya persepsi seperti itu. Misalnya gue ngomong kayak gini, 2030 bakal ada siklus hutang nih. Terus gue pakai Audi yang sama tadi, orang mikirnya apa? Iya. Yang bener lu. Gue beli itu buat bikin, ya udah, itu sebagai investasi juga. Karena itu kan gue beli yang scarce dan desirable juga. Orang bilang, kenapa beli mobil sampai seperti itu? Gue beli aja mobil 30 miliar. Karena orang yang punya akal sehat pasti tahu yang punya mobil 30 miliar tuh duitnya berapa kira-kira. Minimal tuh kalau mobil 30 miliar, minimal uangnya berapa? Ya pasti minimal ratusan lah. Ratusan tengah ke atas lah. Oh, di atas 300 lah? Pasti di atas 300. Nggak mungkin. Even OKB pun nggak mungkin. Karena nggak bisa beli. Siapa yang mau jual ke dia? Nggak ada yang mau jual mobil ke dia. Karena mobil cuma 500. Lu punya mobil 30 miliar? Ada. Berapa biji? Satu. Karena itu memang mobil impian gua. Dan itu investasi juga kan. Berarti uang lu udah ratusan miliar? Ya, ratusan ada. Lah, kata Cici waktu lu kesini masih ratusan juta. Puluhan juta katanya. Mana itu? Kan balik lagi. Itu kan waktu itu apa yang dia tahu dari apa yang dia lihat gua. Tapi waktu kesini udah miliaran. Gua udah miliaran. Gua udah miliaran. Puluhan baru. Gua punya mobil kok, gua punya Porsche waktu itu. Puluhan miliar lah. Enggak nyampe puluhan miliar. Miliaran lah. Miliaran. Masih tapi satu digit lah. Belum sampai 10 miliaran ke atas. Bener, gitu. Tapi kalau lifestyle gue dia bener tuh. Lifestyle gue memang masih puluhan juta tuh. Iya. Karena gue kan gue tuh orangnya hyper hemat. Gue sangat hemat orangnya. Sekarang kelihatan agak flexing karena uang lu tuh udah sampai di sekian gitu. Sebenarnya bukan flexing. Satu itu hobi gue. Iya. Hobi gue. Ada orang yang ngomong. Kan orang yang ngomong. Iya. Misalnya gini, lu kebiasaan untuk makan di warteg, terus ada teman lu makan di mall. Lu bilang dia flexing gitu kan. Iya, kesannya. Iya. Tapi kalau gue main di teman-teman gue juga nggak ada yang bilang lu flexing lu gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Cuman kenapa ditunjukkan kan? Sebenarnya bisa nggak ditunjukkan kan? Nah, kenapa nggak ditunjukkan? Contohnya seperti rumah gue juga. Kemarin netizen juga lucu kan. Mereka kan suka begitu. Mereka suka nuduh kan. Mana nih gitu kan. Ya udah, karena gue foto aja. Nah, ini rumah gue gitu. Iya. Biar diam aja udah, sudah. Lu petani nih, itu cangkul lu. Kalau lu main atensi. Iya. Tapi kan gue baru mau main atensi. Sebenarnya gue bisa beli terus gue nggak usah show kan. Jadi baru belakang waktu ini lu main atensi, makanya di mana-mana tuh banyak. Baru 2 tahun kan? Iya, baru 2 tahun ini gitu baru ya. 2 tahun. Soalnya kan kita ketemu di sini lu masih umur 19. Betul. Gue lihat masih kecil waktu itu.
Ntar kita lihat perjalanan. 5 tahun kemudian lu jadi begini. Investornya itu apa? Sayap Suci. Holy Wings. Sayap Suci kedainya. Ada juga tapi. Lucu banget. Ada coffee shop ya kita. Ada coffee shop ya. Namanya Sayap Suci. Berapa persen lu masuk situ? 2%. Lah, sisanya yang 98 kemana? Siapa yang punya itu? Itu dibagi 11 orang. Oh, ada 11 orang. 11 orang. Ngeluang lu udah berapa emang sekarang? Oke lah. Oke lah, Pan. Ternyata lu udah nyampe ya? Gue pernah ngomong di podcast sebelumnya. Iya. Pokoknya kalau misalnya gua buang 14 juta sehari, itu habisnya itu Napoleon baru lahir. Tahun 1700-an. Jadi kalau dia buang 14 juta sehari, uangnya dia itu baru habis Napoleon baru lahir. Napoleon baru lahir. Maksudnya Napoleon gimana? Bonaparte. Baru lahir. Iya. Ya. Jadi gimana kita cari itu? Kalau gua buang 14 juta setiap hari ini, mundur tapi ya. Mundur. Ya. Oh, itu kita mundur. habisnya Napoleon baru lahir, tinggal dihitung. Nah, sekarang dengan sebanyak itu, uang yang lu dapat, itu dari mana? Gua di market ya. Gua kan waktu itu gua main di ternak uang, itu gua main di equity. Gua banyak main di saham. Mainnya jadi ini banyak yang salah juga. Banyak yang bilang gua sama Raymond Chen itu dulu nyari duit dari jualan kelas ternak uang, sama juga persis kayak gini. Tapi ini Raymond pun bisa ngakuin kita tuh dapatnya 0 dari ternak uang tuh 0. Kan itu kan sebuah perusahaan yang diinvest sama orang kan. Iya. Kita nggak bisa, bahkan gua sama Raymond itu di yang berdarah-berdarah terakhir ya. Itu kita ambil gaji itu 0. Ini gua bisa ngomong nih. Gua sama Raymond tuh ngambil gaji 0. Jadi kita make nothing. Raymond tuh dapat duit dari endorse, gua waktu itu main saham. Nah dari situ duitnya waktu itu gue punya beberapa miliar yang dari awal di sini itu gue gulung. Waktu sampai sekitar jadi 30 miliar. Ketika 30 miliar itu ternak uang gue balikin yang 36 miliar itu uang gue itu gue gandakan di kripto. Yang paling kenceng akhirnya bikin duit lu naik itu dari mana? Oh banyak. Gue jadi di kripto kan ada Bitcoin yang paling besar. Tapi ada banyak project-project yang lain. Dan gue juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan luar negeri. Seperti MicroStrategy, itu perusahaan yang beli Bitcoin di neracanya. Jadi lu banyak menghabiskan waktu tuh di depan komputer itu ya? Lu liatin satu-satu. Iya, betul. Pernah tumbang nggak? Oh, zaman gue di saham tumbangnya banyak banget. Berapa habis berapa? Gue pernah rugi 30% dari 30-an miliar tuh gue pernah kena drawdown 30% tuh sekali. 30% dari 30 miliar. Ini terakhiran juga pernah ketika Bitcoin kemarin sempat koreksi ke sekitar 88.000 tuh gue hilang duit lumayan belasan persen, 20%. Itu size-nya besar. Gue hilang ratusan miliar. Serius lu? Floating tapi ya. Jadi Floating, bukan realisasi tapi floating loss. Floating. Balik nggak? Balik kan sekarang udah balik. Harganya udah balik. Nggak deg-degan lu main begituan? Enggak, karena gue tahu apa yang gue lakukan. Jadi ketika Bitcoin 16.000 di tahun 2022, gue tuh bikin Instagram story dan gue taruh di sana. Gue beli nih 16.000. Waktu itu gue beli sekitar 39 miliar dan gue publish. Gue publish kok. Lu tahu apa yang lu lakukan dan lu tahu bagaimana menggorengnya ya? Betul. Dan ini kan semua betul lagi. Transaksi. Bukan gini, bukan goreng. Maksudnya nggak ada yang bisa digoreng dengan Bitcoin ini, karena Bitcoin kan aset kelima di dunia ini. Indonesia ngabisin semua duitnya juga nggak bisa gerakin ini. Ini aset terlalu besar, ini udah mau balap emas soalnya. Iya, sekarang makin gede dulu kayaknya. Kan kalau mungkin gua ngomong ini dulu diketawain sama orang, tapi sekarang orang udah nggak bisa ketawa, karena Presiden US sudah beli sebagai strategic reserve. Orang yang nggak percaya Bitcoin sekarang kelihatan orang bego semua. Karena udah diakui sama terlalu banyak negara. Cuma pertanyaannya kan, apakah semua orang cocok bermain kripto, Bitcoin? Gini, Bitcoin tuh sama persis kayak emas. Itu cuma ada 21 juta, anggapnya kayak beli tanah 21 juta. Tapi lu rebutannya bukan tanah di sini. Gini pertanyaannya, lebih valuable mana? Tanah di sini atau tanah di Manhattan? Jawabannya tanah di Manhattan kan.